Yeah, best you can. Thank you. No, thank, Thank you. you. Thank you. How many of you? They're all alive. 13. 5 kisah menegangkan di bawah tanah. Hey guys, balik lagi di channel Sisi Lain. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bikin deg-degan. Sesuatu yang bikin kita mikir 2 kali buat masuk goa atau terowongan. Yap, kita bakal ngebahas tentang orang-orang yang terjebak di bawah tanah. Gue yakin sebagian besar dari kalian pasti pernah ngebayangin gimana rasanya terjebak di tempat sempit, gelap, dan gak ada jalan keluar. Apalagi kalau di bawah tanah, serem banget kan? Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas 5 kejadian orang-orang yang beneran ngalamin terjebak di goa atau terowongan bawah tanah. Ada kisah penyelamatan yang mengharukan, perjuangan yang bikin kita merinding, dan juga misteri yang belum terpecahkan. Penasaran? Langsung aja kita tonton video ini sampai habis. Kisah pertama datang dari Thailand, tepatnya di Gua Tham Luang, sebuah gua yang terkenal dengan keindahannya, namun juga dengan tantangan yang dihadirkannya. Pada tahun 2018, dunia dikejutkan dengan berita 12 anak laki-laki, anggota tim sepak bola Wild Boars, dan pelatih mereka yang terjebak di dalam gua tersebut. Bayangin guys, mereka terjebak selama 18 hari. Itu hampir 3 minggu penuh dalam kegelapan dan ketidakpastian. Mereka awalnya masuk ke gua untuk eksplorasi, tapi tiba-tiba hujan deras turun, dan air dengan cepat membanjiri gua, membuat mereka tidak bisa keluar. Jalan keluar mereka tertutup air, dan mereka terpaksa berlindung di tempat yang lebih tinggi di dalam gua, berharap bantuan segera datang. Upaya penyelamatan pun dilakukan besar-besaran, melibatkan berbagai pihak dan teknologi canggih. Tim penyelamat dari berbagai negara, termasuk Indonesia, ikut terlibat dalam misi yang penuh tantangan ini. Mereka berjuang keras melawan waktu, medan yang sulit, dan risiko yang besar untuk menyelamatkan anak-anak dan pelatihnya. Setiap detik sangat berharga. Setelah 18 hari yang menegangkan, akhirnya semua korban berhasil dievakuasi dengan selamat, membawa kelegaan bagi keluarga dan dunia. Kejadian ini menjadi bukti betapa besarnya kekuatan doa, harapan, dan solidaritas manusia. Semua orang bersatu dalam doa dan harapan. Media di seluruh dunia meliput kejadian ini, dan film dokumenter tentang penyelamatan mereka juga telah dibuat, mengabadikan momen heroik ini. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang betapa pentingnya memperhatikan keselamatan saat beraktivitas di alam bebas. Selalu waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan. Pindah ke Chile, kita akan membahas tentang keajaiban di Gurun Atacama, salah satu tempat paling kering di dunia. Pada tahun 2010, tambang San Jose runtuh, menjebak 33 penambang di kedalaman 700 meter di bawah tanah. Kejadian ini menjadi salah satu bencana tambang paling terkenal dalam sejarah. Mereka terjebak dalam kegelapan total, dengan persediaan makanan dan air yang sangat terbatas. Kondisi ini membuat mereka harus bertahan hidup dengan segala keterbatasan yang ada. Selama 17 hari pertama, tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup. Tim penyelamat bekerja tanpa lelah, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan. Bayangkan guys, terjebak di ruang sempit, gelap gulita, dan gak tahu apakah ada yang mencari kita atau enggak. Ngeri banget. Situasi ini benar-benar menguji mental dan fisik mereka. Namun para penambang ini nggak menyerah. Mereka menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Mereka saling menguatkan, membagi makanan dan air dengan adil, dan tetap menjaga semangat untuk bertahan hidup. Solidaritas dan kerjasama menjadi kunci utama. Akhirnya, setelah 17 hari, tim penyelamat berhasil menemukan mereka. Ini adalah momen yang sangat emosional dan penuh harapan. Penemuan ini disambut gembira oleh keluarga penambang dan seluruh dunia. Berita ini menyebar dengan cepat dan menjadi sorotan internasional. Operasi penyelamatan pun dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap langkah diambil dengan penuh perhitungan untuk memastikan keselamatan para penambang. Satu persatu, para penambang berhasil diangkat ke permukaan dengan selamat. Momen ini disambut dengan sorak-sorai dan air mata kebahagiaan. Kejadian ini menjadi simbol harapan dan semangat manusia untuk bertahan hidup di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Kisah ini menginspirasi banyak orang di seluruh dunia.
Chapter 3. Misi mengerikan di Gua Nati-Pati. Beralih ke Amerika Serikat, kita akan membahas tentang kisah tragis yang terjadi di Gua Nati-Pati, Utah. Gua ini terkenal di kalangan penjelajah gua karena tantangannya yang ekstrem dan lorong-lorongnya yang sempit. Pada tahun 2009, seorang penjelajah gua bernama John Edward Jones terjebak di dalam gua ini. John adalah seorang mahasiswa kedokteran yang berpengalaman dalam penjelajahan gua. Gua Nati-Pati terkenal dengan lorong-lorongnya yang sempit dan berliku, yang seringkali hanya bisa dilewati dengan merangkak atau merayap. John, yang berpengalaman dalam penjelajahan gua, memasuki lorong yang sempit dan curam. Namun, kali ini, keberuntungan tidak berpihak padanya. Nahas, John tergelincir dan tubuhnya terjepit di lorong sempit dengan posisi kepala di bawah. Situasi ini membuatnya sangat sulit untuk bergerak atau bernapas dengan baik. Ia terjebak dalam posisi yang sangat sulit, dan tim penyelamat kesulitan untuk mengevakuasinya. Mereka harus bekerja dalam kondisi yang sangat menantang dan berbahaya. Tim penyelamat berusaha keras untuk menyelamatkan John. Mereka menggunakan berbagai teknik dan peralatan untuk mencoba membebaskannya. Mereka menggunakan berbagai peralatan, bahkan mencoba membesarkan lubang gua dengan bahan peledak. Namun, semua usaha ini tidak berhasil. Sayangnya, setelah 28 jam berjuang, John meninggal dunia di dalam gua. Kejadian ini sangat menyedihkan dan menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang betapa bahayanya penjelajahan gua dan pentingnya mempertimbangkan risiko dengan matang. Keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Gua Nati-Pati sendiri akhirnya ditutup permanen setelah kejadian ini. Penutupan ini dilakukan untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Kisah John menjadi pelajaran berharga bagi para penjelajah gua di seluruh dunia. Semoga kita semua bisa belajar dari kejadian ini, dan selalu berhati-hati dalam setiap petualangan. Chapter 4. 9 Penambang dan Harapan di Tambang Quick Creek. Kisah selanjutnya membawa kita ke Pennsylvania, Amerika Serikat. Pada tahun 2002, 9 penambang terjebak di tambang batubara Quick Creek setelah secara tidak sengaja menembus tambang tua yang terbengkalai dan terisi air. Air dengan cepat membanjiri terowongan tempat mereka bekerja, menjebak mereka di kedalaman 73 meter di bawah permukaan tanah. Kejadian ini sontak membuat panik keluarga dan masyarakat sekitar. Tim penyelamat segera dikerahkan untuk menyelamatkan para penambang. Mereka berpacu dengan waktu dan berjuang keras melawan air yang terus naik. Salah satu strategi penyelamatan yang dilakukan adalah dengan membuat lubang bor vertikal untuk mencapai lokasi para penambang. Proses pengeboran ini sangat menegangkan, karena harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memicu runtuhan lebih lanjut. Setelah 77 jam yang mendebarkan, semua 9 penambang berhasil diselamatkan. Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi, teknologi, dan tekad yang kuat dalam operasi penyelamatan. Chapter 5. Perjuangan mematikan di Gua Lechuguilla. Kisah terakhir datang dari New Mexico, Amerika Serikat. Pada tahun 1991, seorang penjelajah gua bernama Emily Mobley terjebak di Gua Lechuguilla, salah satu gua terdalam dan terpanjang di dunia. Emily dan timnya sedang menjelajahi bagian baru gua, ketika batu besar seberat 45 kg jatuh dan menimpanya, menjepit kakinya. Ia terjebak di kedalaman 244 meter di bawah permukaan tanah. Tim penyelamat menghadapi tantangan besar. Gua Lechuguilla memiliki lorong-lorong yang sempit, vertikal, dan berbahaya. Dibutuhkan waktu berhari-hari bagi tim penyelamat untuk mencapai lokasi Emily. Lebih dari 100 orang terlibat dalam operasi penyelamatan ini. Mereka bekerja tanpa lelah, menggunakan peralatan khusus dan teknik penyelamatan yang rumit. Setelah 10 hari berjuang, Emily akhirnya berhasil dievakuasi dari gua. Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya persiapan, keterampilan, dan kerjasama tim dalam menghadapi situasi darurat di lingkungan yang ekstrem. Outro, pelajaran dari bawah tanah. Nah, itu dia guys. 5 kejadian orang terjebak di goa dan terowongan bawah tanah, yang bikin kita merinding, sekaligus kagum dengan perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Semoga video ini bisa ngasih kita semua pelajaran berharga tentang pentingnya keselamatan, persiapan, dan juga kekuatan semangat manusia. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka,
komen pengalaman kalian, atau kejadian serupa yang kalian tahu, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, musik yang gue pakai di video ini berasal dari audio library YouTube dan video stock dari Storyblocks.